Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Syafa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peranan investasi dalam perekonomian makro. Seperti yang kita ketahui bahwa investasi sangat dibutuhkan bagi perekonomian suatu negara. Investasi di suatu negara, khususnya di Indonesia, ini tidak terlepas dari adanya investasi asing. Kenapa sih sebenarnya Indonesia itu masih membutuhkan investasi asing? Nah, yang pertama, adanya investasi asing di sini dapat menyediakan lapangan kerja. Untuk lapangan kerja ini bisa disediakan oleh perusahaan-perusahaan dengan adanya investasi asing ke negara kita, khususnya Indonesia. Yang kedua, ini mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. Ya, seperti yang kita rasakan bahwa impor di negara kita itu masih sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya investasi asing ini dimungkinkan kita dapat melakukan produksi yang sekiranya dapat bisa mensubstitusi atau bisa menggantikan barang-barang impor yang biasanya diimpor oleh negara kita. Akan tetapi kita bisa melakukan produksi barang-barang tersebut sehingga nantinya bisa menghemat devisa negara. Yang ketiga, ini mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa. Ini sangat jelas sekali. Sebenarnya untuk industri-industri kita di Indonesia ini sebenarnya sangat berkualitas sekali, akan tetapi salah satu kendalanya adalah di dalam hal modal. Sehingga dengan adanya investasi ini dimungkinkan industri-industri tersebut, khususnya industri non-migas ini bisa dikembangkan dengan baik lagi sehingga nantinya bisa meningkatkan ekspornya dan nantinya berdampak pada devisa negara juga pasti akan meningkat. Yang keempat, ini adanya investasi asing ini bisa mengalihkan teknologi. Alih teknologi ini bisa dilakukan dengan adanya investasi asing yang dilakukan ke negara kita. Yang keempat, adanya investasi asing ini dapat melakukan pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Ya, untuk pembangunan di daerah tertinggal di sini pasti sangat dibutuhkan di suatu negara. Karena sebenarnya di daerah-daerah tertentu ini masih banyak sekali potensi-potensi yang belum tersentuh karena disebabkan salah satunya adalah kurangnya pembangunan di negara tersebut sehingga akses untuk mencapainya itu sangat terhambat karena aksesnya yang sangat kurang sehingga jangkauannya itu menjadi kurang gitu. Yang selanjutnya ini manfaat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ada beberapa manfaat dari adanya investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, pasti adanya investasi asing di sini dapat memungkinkan menciptakan hal-hal yang baru. Di mana hal-hal yang baru di sini ini bisa terkait dengan misalnya menciptakan perusahaan baru atau memperluas pasar sehingga nantinya bisa merangsang penelitian dan juga pengembangan teknologi lokal yang baru yang sebelumnya belum dimiliki. Yang kedua, ini meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal. Ini seperti yang sudah Bu Safa jelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya ekonomi lokal itu sebenarnya sangat berpotensi sekali untuk bisa maju dan berkembang. Tapi hambatannya karena hal modal di sini sehingga dengan adanya investasi ini diharapkan bisa meningkatkan produksinya sehingga bertambah baik di segi kualitasnya sehingga nantinya juga berdampak pada daya saing industri ekspornya juga pasti akan meningkat itu.
Yang ketiga, ini meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal atau nasional serta memperkuat nilai mata uang lokal. Dengan semakin maju dan berkembangnya industri-industri ekspor, ini pastinya juga akan bermanfaat untuk bisa meningkatkan pendapatan, baik pendapatan lokal, regional, ataupun pendapatan suatu negara. Sehingga nantinya dampaknya ini pasti akan dapat memperkuat nilai mata uang, baik mata uang lokal maupun mata uang suatu negara. Yang keempat, ini adanya investasi di sini pasti bermanfaat untuk pembayaran hutang. Adanya investasi di sini dimungkinkan dapat membayar hutang yang dimiliki oleh suatu negara. Yang berikutnya, adanya investasi di sini ini bermanfaat untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan. Ini jelas sekali ya. Ada banyak sekali pembangunan yang bisa dilakukan. Ini salah satunya disebabkan karena adanya investasi asing terhadap negara kita, khususnya Indonesia. Nah, yang terakhir adalah adanya investasi asing ini pastinya ini membuat tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan masuknya investasi asing di suatu negara, ini akan bisa mendorong investasi-investasi lain untuk bisa masuk ke negara kita. Kalau misalnya investasi tersebut ini perkembangannya baik di negara kita, ini pastinya juga akan mendorong investasi lain untuk bisa masuk ke negara kita. Sehingga nantinya apabila banyak investasi yang dilakukan di negara kita, ini pasti akan membuat yang pertama, pembangunan ekonomi di negara kita itu pasti akan bisa maju dan berkembang, sehingga nantinya juga pastinya akan bermanfaat untuk perekonomian secara keseluruhan. Itu. Yang berikutnya, ini adanya iklim investasi. Apa sih sebenarnya iklim investasi di sini? Iklim investasi ini merupakan semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Artinya di sini kalau misalnya iklim investasi di suatu negara itu baik, maka dimungkinkan adanya pengembaliannya itu juga pasti akan baik, sehingga resiko dari adanya investasi itu semakin kecil itu. Nah, akan tetapi permasalahannya di sini investor itu masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia. Karena yang kita soroti di sini adalah investasi di negara Indonesia. Ada beberapa masih investor yang masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia. Nah, sebenarnya di sini ada 3 faktor utama di dalam iklim investasi di suatu negara. Ini Bu Safa rangkum dari Asian Development Bank 2005, di mana menyatakan bahwa sebenarnya iklim investasi di suatu negara itu yang pertama itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara makro. Ini termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan juga stabilitas sosial dan politik. Ini pastinya akan disoroti oleh investor sebelum investor mau investasi di negara, khususnya di Indonesia. Semakin baik kondisi ekonomi makro suatu negara, ini pastinya iklim investasinya itu juga pasti akan baik begitu. Investor pun pasti akan tertarik untuk bisa investasi di negara kita. Yang kedua, ini dalam hal kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan. Nah,
Selanjutnya ada perpajakan, sistem hukum, sektor kelembagaan, ada fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan juga terampil. Ini sangat disoroti oleh investor, sehingga gimana caranya investor itu mau dan tertarik untuk investasi di negara kita, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan di sini. Yang ketiga, ini pasti faktor utama dalam iklim investasi itu pasti tidak terlepas dari adanya infrastruktur mencakup antara lain misalnya sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air. Ini semakin baik infrastruktur di suatu negara, ini pasti nantinya akan berpengaruh pada iklim investasi di negara tersebut. Sehingga tidak heran kalau misalnya pemerintah di negara kita itu ini melakukan perbaikan-perbaikan terhadap infrastruktur yang ada di negara kita, seperti yang sudah kita rasakan manfaatnya sampai saat ini. Itu. Nah, oleh karena itu di sini ada solusi yang dilakukan oleh suatu negara supaya bisa memperbaiki iklim investasi di negaranya, khususnya di Indonesia. Untuk reformasi yang bisa dilakukan di sini, ini yang terkait dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Karena kita menyoroti investasi di Indonesia, pastinya gimana caranya bisa dilakukan satu reformasi yang terkait dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Apa saja reformasi yang bisa dilakukan di sini? Untuk reformasinya di sini, ini sebenarnya reformasi yang dilakukan bisa dalam hal kelembagaan, terutama dalam pelayanan investasi. Gimana caranya investasi yang ada di negara kita itu bisa dilakukan pelayanan yang baik supaya para investor itu tertarik untuk mau investasi di negara kita. Itu saja yang bisa Bu Safa sampaikan. Selebihnya bisa kalian melengkapi dengan literatur lain yang sejenis yang bisa memperkuat materi yang sudah Bu Safa berikan. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.